Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Sakit, Bu. Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk diaktifkan ya. Oke, ini karena saya di rumah sinyal jadi kurang stabil, jadi saya mulai sekarang aja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain join. Oke, marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong sebelumnya tolong diaktifkan videonya ya teman-teman. Kalau tidak aktif berarti ini kemana semua ini? Oke, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Sakit. Videonya diaktifkan ya Mbak, Mas? Sudah diaktifkan belum? Sampun, Bu. Sampun. Sudah. Oke ya. Oke, sebelumnya saya mau memberitahu untuk minggu depan ya saya tidak bisa mendampingi kalian belajar secara langsung karena mulai tanggal 1 sampai tanggal 6 saya dan teman-teman peserta Latsar itu berangkat ke Semarang selama 1 minggu ya secara klasikal. Jadi untuk minggu depan nanti ada tugas tersendiri untuk teman-teman gitu ya. Saya sudah memberitahu di awal. Aduh, sebentar. Waalaikumsalam. Lagi ngajar, Mbak. Oke. Betul, iku sakit. Ngajar nih, Mas. Tak tinggal ngaksen nih, Mbak. Oke. Oke. Oke ya, terima kasih. Jadi minggu depan nanti saya akan memberikan tugas untuk kelas ini ya, tidak hanya untuk kelas ini ya, untuk semua kelas juga sama. Jadi mulai tanggal 1 sampai 6 kami berangkat ke Semarang untuk klasikal. Jadi mohon kerjasama dari teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas materi berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, aduh, kayak ini kalau misalnya saya bolak-balik ke Pental terus, lanjut ke ini aja ya, lewat grup saja ya kita nanti ya. Eh, Gitu. ini tak coba ganti WiFi yang lain coba sebentar. Belum masuk ya. Oke, ntar saya tak share screen aja dulu. Bisa enggak ini? Oke. Oke. PPT saya sudah terlihat, Mbak? Sampun, Bu. Sampun. Sampun ya. Sampun, Bu. Mohon maaf nanti kalau misalnya saya kepental lagi ya. Kalau di rumah agak susah sinyalnya. Oke ya. Jadi kita akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk RPP yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini itu adalah RPP yang masih umum ya. Jadi belum ke tematik integratif. Jadi ada sedikit perbedaan saja sebenarnya pada bagian identitasnya ya. Tapi secara umum hampir sama. Jadi yang kita bahas hari ini adalah RPP
yang sifatnya umum, belum tematik integratif. Oke ya. Nah, ada 4 pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah apa itu RPP, prinsip penyusunannya bagaimana, nah komponen apa saja yang ada dalam RPP, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyusun RPP itu. Oke ya. Nah, yang pertama, apa itu sebenarnya RPP? Kalau kita kepanjangannya kan rencana pelaksanaan pembelajaran. Berarti di dalamnya itu berkaitan dengan rencana. Rencana apa yang akan kalian lakukan dalam proses pembelajaran. Jadi sebelum kalian mengajar, kita harus membuat dulu rencananya. Apa saja sih yang harus saya persiapkan? Butuh media tidak? Butuh kalau pendekatan metode pasti butuh ya kan. Kemudian materinya apa ya? Nah, agar RPP yang kita buat ini tidak melenceng dari silabusnya, maka kita pedomannya adalah ke silabusnya. Jadi kita menjabarkan apa saja yang ada di silabusnya. Di silabus untuk kurikulum 2013 hanya ada 2 komponen ya, seingat saya ada KI dan KD saja. Oke ya. Tapi untuk pengembangan selanjutnya biasanya masing-masing sekolah ada timnya sendiri. Tim pengembang perangkat pembelajaran, di dalamnya ada silabus, ada juga RPP. Jadi nanti dalam satu tim itu akan menjabarkan di silabus itu selain ada KI dan KD, nanti ada indikator, kemudian selain indikator ada juga tujuan dan lain sebagainya. Tapi kalau secara umum di silabusnya itu hanya ada 2 komponen saja, KI dan KD. Nah, kalian ketika menyusun rencana pelaksanaannya itu mengacu kepada silabusnya. Oke ya, kita mengacu ke silabusnya. Kira-kira materi ini akan kita ajarkan berapa kali pertemuan sih? Nah, yang tahu itu sendiri itu kan adalah gurunya, pendidiknya, guru kelas tersebut yang mengetahui kalau materi ini kira-kira gampang ataukah sukar ya. Kalau gampang kan biasanya cukup 2 kali pertemuan. Kalau yang terlalu rumit biasanya sampai 3, 4 kali pertemuan. Yang tahu itu adalah gurunya. Dan juga ketika nanti kalian menyusun RPP juga disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. Secara keseluruhan peserta didik kita itu kemampuannya menengah ke atas ataukah menengah ke bawah, itu juga harus kita perhatikan. Pengambilan materinya diusahakan itu ya bisa atau mudah dipahami oleh siswa kita. Kita sesuaikan dengan konteksnya. Konteksnya siswa kita berada di lingkup apa. Nah, kasih contohnya ya seputar yang ada di sekitar mereka sehingga mereka mendapatkan gambaran secara langsung dari materi yang mereka pelajari. Nah, ini yang namanya RPP. Adapun rencana itu kadang dengan pelaksanaannya ada perbedaan kadang. Ya, kita merencanakan misalnya materi ini selesai 3 kali pertemuan, tetapi ketika kita praktikkan di lapangan, oh ternyata kok anak-anaknya malah lebih antusias, lebih tertarik, lebih aktif ya. Oh, berarti kita kadang cukup 2 kali pertemuan. Nah, semacam itu. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui perangkat pembelajaran itu tidak hanya silabus dan RPP. Nanti teman-teman ketika terjun di dunia mengajar itu ada istilahnya program semester, ada program tahunan atau kita sebut promes dan prota. Gunanya apa? Yang namanya aja program semester. Berarti kita sebagai guru menyiapkan rencana itu selama kurun waktu 1 semester. Ya, 1 semester itu ada berapa minggu efektifnya setiap bulan. Nah, biasanya kan ada rinciannya dulu kan. Nah, 1 bulan itu minggu efektifnya 3 misalnya atau 4. Berarti kita rinci ada berapa totalnya. Nah, dari total itu sendiri nanti kita akan mengira-ngira ya. 1 semester paling tidak kan saya harus ada ulangan harian, ya kan? 1 semester pasti ada UTS, 1 semester pasti ada UAS. Kemudian saya butuh yang namanya cadangan atau minggu cadangan. Nah, teman-teman juga harus merengreng. Tidak mungkin dalam 1 semester itu ngepas, ya. Kalau ngepas dikhawatirkan jika ada sesuatu terjadi pas pelaksanaannya, ya misalnya geser atau apa, kan terlalu berisiko. Jadi kita paling tidak
menyiapkan minggu cadangan itu dalam satu semester adalah satu, ya satu minggu itu untuk cadangannya. Cadangannya untuk apa? Yang jaga nih kalau sewaktu-waktu misalnya pas mau ngajar materi ini tiba-tiba ada rapat. Kadang kan gitu ya, 1 bulan sekali kadang di sekolah kan mengadakan rapat. Nah, dengan adanya minggu cadangan ini teman-teman bisa mengisi ketidakhadiran teman-teman di kelas di minggu cadangan. Jadi kalau kita berbicara administrasi bagi guru itu lumayan lumayan rumit ya. Kita harus mempersiapkan semuanya. Nah, setelah ada program semester, nanti ada program tahunan. Nah, tahunan itu sifatnya lebih umum. Nah, untuk penghitungannya nanti ada momennya tersendiri, oke ya. Nah, itu yang dinamakan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi bisa sesuai dengan rencana, kadang ada juga yang tidak sesuai. Tapi yang tidak sesuainya bukan berarti langsung mengubah semuanya, biasanya hanya beberapa saja, bergantung kebutuhan. Nah, ketika kita menyusun RPP, ada beberapa prinsip yang harus kalian perhatikan. Ya, ini komponen-komponennya yang harus diperhatikan. Yang pertama, masing-masing peserta didik itu memiliki karakteristik kemampuan yang berbeda. Nah, kalian harus memahami dulu. Satu kelas saya, ini kira-kira siswanya menengah ke atas ataukah ke bawah kemampuan intelektualnya. Kemudian, daya tangkap mereka bagaimana? Jumlah antara laki-laki dan wanitanya berapa, itu kan kadang juga berpengaruh dalam penentuan RPP-nya. Nah, kalau kita sudah mengetahui kemampuan awal peserta didik kita, maka ketika menyusun RPP ya kita materinya bisa kita sesuaikan pula. Kalau siswanya rata-rata IQ-nya menengah ke atas semua atau dalam satu kelas itu ada 30 yang yang oke, yang aktif itu ada sekitar 20, maka kita menyesuaikan, yang 10 itu menyesuaikan. Kita cari materinya ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau satu kelas itu misalnya kemampuannya menengah ke bawah, maka pengambilan materinya itu juga yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Ya, jadi kita tidak memukul rata meskipun kita lihat secara globalnya keseluruhan ya kan. Kemudian untuk K13 itu sendiri pembelajarannya itu kan menekankan ya berpusat kepada peserta didik dan menekankan pada keaktifan peserta didik. Jadi kalian sebagai calon pendidik harus berpikir bagaimana caranya agar kelas saya itu aktif siswanya. Berarti gurunya harus pintar menghidupkan suasana. Nah, sesuai dengan pertanyaan UTS kemarin saya, bagaimana caranya, ya kan? Ada yang memberikan semacam kayak alternatifnya ke penggunaan media yang menarik. Kemudian ada yang menjawab seperti itu. Kemudian dipersiapkan metodenya, iya memang betul. Kemudian ada ice breakingnya, iya butuh sekali. Jadi kalau kita ngajar, tidak mungkin selama 1 hari full itu kita tegangan, tidak. Pasti ada ice breakingnya ya, permainan misalnya. Atau kalau kalian ngajar di MI atau SD, sebelum pembelajaran dimulai, setelah berdoa, kita ajak mereka untuk apa misalnya, nyanyi-nyanyi dulu. Nah, anak SD kan senang nih disuruh nyanyi. Lagunya ya jangan lagu yang Lost Doll itu, ya kan? Bukan itu, walaupun itu populer Bu, itu kan populer Bu, untuk balik kanan itu ya tidak, ya kita sesuaikan dengan siswa kita yang ada unsur pendidikannya. Meskipun lagu tadi ada unsur pendidikannya, tapi tidak sesuai dengan usia mereka. Contohnya lagu apa? Kalau di kelas rendah, ya lagu ini peralihan ketika dia TK itu kan ada banyak ya, misalnya pada hari Minggu naik delman itu, atau mungkin lagunya itu kalau sayonara jangan, mau baru mulai kok langsung sayonara, anaknya langsung balik kabeh kuwi ya kan. Kita kan sesuaikan itu juga. Nah, kayak gitu. Lagu-lagu yang sudah sering mereka dengar, kemudian kita mulai sambil tepuk tangan. Nah, kayak gitu kan. Mereka ibaratnya untuk awalnya pikiran mereka langsung fresh ya. Berarti mereka udah siap menerima pelajaran. Tapi beda kalau kalian habis berdoa langsung yuk nerangke matematika misalnya. Wah, muridnya mau stres ya kan, pusing ya. Jadi ada hiburan-hiburan dulu sebelum memulai. Oke ya. Kemudian di K13 itu sendiri kan ada budaya literasi ya, ada literasinya diwajibkan ya, biasanya sekitar 15 menit itu untuk literasinya. Nah, ini bisa kita arahkan ke membaca dan menulis. Nah,
karena kalian itu generasi milenial, beda dengan generasi kolonial, saya yakin kalian pasti punya ide-ide kreatif ya untuk meningkatkan literasi membaca di siswanya. Ya, kalau misalnya ada perpustakaan kita giring ke perpustakaannya. Atau kalau di perpustakaan yang full kita pinjam dulu beberapa buku. Atau kalau memang di perpustakaan koleksi bukunya terbatas dan tidak mencukupi untuk siswanya, ya kita inisiatif sendirilah ya, kita ngeprint sendiri, cari cerita-cerita yang menarik untuk siswa sesuai dengan kelasnya atau tingkatannya. Kalau kelas 3 ya kita kasih ya kayak dongeng, fabel, itu kan mereka seneng ya kan. Tapi kalau yang udah ke kelas 4 ya dongeng fabelnya sudah kita kurangi ya, bukan itu lagi bacaan mereka, mungkin lebih ke kayak cerita-cerita yang menceritakan tentang pengalaman atau kehidupan sehari-hari. Nah, dengan membiasakan mereka membaca sekitar 15 menit, itu kan akan mampu mengasah keterampilan yang pertama ya membacanya sendiri, yang belum lancar akhirnya menjadi lancar. Kemudian ini tadi apa namanya menambah pengetahuan bagi siswa tersebut. Nah, kalau untuk yang kelas 1 gimana? Gimana Bu? Kan rata-rata membacanya belum lancar. Ya kita kasih bacaan itu yang lebih banyak ke gambar ya, gambar-gambar yang menarik full color semacam itu. Nanti kan mereka ketika melihat gambar kita pancing. Anak-anak itu gambarnya apa itu? Misalnya di situ ada gambar ada anak kecil naik sepeda misalnya. Itu naik sepeda Bu, siapa yang naik sepeda? Nanti kan tunjuk-tunjuk kan, "Ah, Kak Bu, si Kevin Bu, atau mungkin si Eka Bu." Nah, berarti secara tidak langsung mereka bisa membaca gambar. Nah, itu juga melatih kemampuan berbicara mereka dan kosakata mereka juga makin banyak. Nah, itu cara yang bisa kalian berikan. Kemudian ketika kalian menyusun RPP, jangan lupa ada umpan balik dan tindak lanjut. Nah, umpan balik ini saya ibaratkan kalau kita mau mancing, kita harus punya umpan dulu kan. Nggak mungkin kita mancing itu tanpa umpan, engko ono iwak do mlebu kabeh atau kena pancing kita kan tidak. Harus ada umpannya. Ya, umpannya apa sih kalau kita mancing? Apa umpannya? Biasanya apa? Sang Hah? cacing. Cacing ya, cacing. Atau mungkin ikan yang kecil-kecil dipotong-potong kan kayak gitu ya. Nah, itu umpannya. Harapannya ketika kita memasang umpan, nanti kita harapannya itu ada ikan yang nyantol, kan semacam itu ya. Sama juga ketika kalian mengajar, kita berikan umpan. Umpannya apa sih? Ya itu tadi tanya jawab ya kan, seputar pelajaran kita. Ya, harapannya apa? Siswanya kan aktif, ada responnya. Mereka akan berebutan jawab misalnya. Ini gambar apa? Ayo yang bisa jawab. Nanti Ibu kasih nilai 10 misalnya atau 100. Nah, anak-anak kecil biasanya kalau dikasih nilai kayak gitu kan, "Oh, senang saya, Bu, saya, Bu." Nah, itu kan secara tidak langsung ada respon baliknya dari apa yang kita berikan. Umpannya apa? Umpannya tidak harus melulu dengan nilai tidak, melulu dengan hadiah berupa barang itu tidak. Ya tergantung kalian, kreativitas kalian. Kalau setiap hari kalian ngasih barang ya ibaratnya ya uang kalian habis ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah itu ya. Jadi kan kita bisa memberikan alternatif yang lain. Nah, nanti ada respon balik di siswanya. Kemudian ketika siswa itu memberikan balikan atau responnya, kita memberikan tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Ya kalau jawabannya itu sudah sesuai, ya kita bisa memberikan reward semacam pujian. Iya, jawabannya Mas Kevin udah betul. Tepuk tangan yuk untuk Mas Kevin. Nah, nanti kan dia akan senang. Nah, anak yang masih di kelas rendah ya, kalau udah kelas tinggi kan agak beda. Penanganannya itu beda, umpan baliknya itu beda. Kemudian setelah atau kalau misalnya jawabannya itu belum tepat, jangan langsung bilang, "Ah, Kevin jawabanmu salah, Van." Nah, anak akan down kalau kalian mengucapkan kata-kata seperti itu. Anak akan down, akhirnya apa? Besok lagi atau nanti ketika ada pertanyaan, dia tidak akan berani menjawab. "Mau salah, salah kayak Bu Guru, izin Bu." Nah, anak sekarang kan walaupun baru kelas 1, kelas 2 sudah sensitif, sangat peka ya. Di ibaratnya disentil sedikit aja itu langsung sensi ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus memilih kata bukan yang ke arah negatif ya. Misalnya kita ganti kalimatnya,
Oh iya, jawaban Kevin udah bagus, tapi belum lengkap. Siapa ya yang bisa melengkapi? Nah, itu kan lebih lebih humanistik ya kan, lebih memanusiakan. Kita tidak langsung bilang, "Oh, salah wewenang." Nah, itu kalau guru semacam itu ya pedagogiknya bagaimana ini ya kan? Seorang guru kan mengajar memberikan contoh yang baik melalui apa? Salah satunya tuturannya, ucapannya. Ya, jadi diperhalus lah istilahnya. Jangan bilang salah atau mungkin aku bodoh. Nah, itu apalagi keliru ya. Jadi kurang pandai, kurang cerdas atau kalau itu tadi, oh iya sudah baik, yuk tepuk tangan untuk Mas Kevin ya. Tapi ada yang mau melengkapi enggak? Ada yang kurang enggak jawabannya Kevin? Nah, itu kan jauh lebih baik. Nanti kan yang lain akan menanggapi. Jadi si anak ini yang awalnya sudah aktif jangan dipatahkan ya, tapi justru kita beri motivasi terus supaya apa? Anak itu semakin berani, semakin aktif di kelas gitu ya. Kemudian kalau ini yang keenam, ini berarti memadupadankan ya yang tematik tersebut, tematik integratif. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, pemanfaatan teknologi informasi. Nah, kalian kan anak-anak milenial sudah tidak asing dengan yang namanya teknologi ya. Ada gadget, ada laptop, ada proyektor dan lain sebagainya. Kalian bisa memanfaatkan itu semua dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, misalnya untuk ke media atau alat dalam nanti ketika pembelajaran jangan hanya medianya itu media 2 dimensi, kalian bisa menggunakan media 4 dimensi mungkin atau 3 dimensi. Kalau 4 dimensi ya berarti bisa dilihat dari segala arah kan, berarti itu bisa menggunakan proyektor, menggunakan laptop untuk menarik minat siswa untuk belajar. Kita bandingkan, kalau kita ngajar konvensional, kita hanya memanfaatkan papan tulis tok, ragil modal liane, papan tulis sama spidol. Habis itu ngajar nerangno tuk 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 tulis. Bandingkan dengan ketika kita menyiapkan alat misalnya kayak laptop, kemudian kita bawa sendiri proyektornya, kita pasang, anak itu pasti lebih tertarik pakai yang proyektor. Mesti langsung kepo, Bu Guru nggawa apa iku? Iku apa iku? Iku masku duwe, iku jenenge rasa laptop. Nek sing kuwi apa ya sing ana kaya lampune. Nah, dia kan kepo. Nah, kalau anak sudah kepo, sudah ada keinginan untuk mengetahui apa itu, nanti keinginan untuk belajarnya semakin tinggi. Apa iku? Wih, apa iku Bu Guru? Kan langsung dong ngeruyung. Nah, itu secara tidak langsung kan kalian mengajarkan. Ini loh nak yang namanya laptop, media belajar. Ini loh nak yang namanya proyektor. Gua apa Bu? Nanti kan dia akan bertanya, buat apa itu Bu? Oh ini nanti untuk pembelajaran. Kita Ibu sambungkan ke sini, nanti kalian bisa lihat di papan tulis ini, ada gambarnya. Oh ya Bu, kayak nonton bioskop Bu? Iya, kayak nonton bioskop. Nah itu kan awal-awal semacam itu kan lebih menyenangkan. Nanti kita lihat kan. Zret, nah misalnya. Oh iya ya, wih gambarnya apik Bu. Misalnya, tuh, wah kayak nonton film. Nah mereka langsung fokus ke situ. Mereka tidak akan mungkin rame sendiri, tidak. Tapi langsung fokus ke tampilan yang kalian buat itu. Percaya pasti seperti itu. Langsung mereka akan diam, nonton, mengamati. Berbeda ketika kalian menjelaskan. Kalian nulis sing nemburi, lagi kalian balik kanan saja, yang belakang kalian langsung wak, 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 wak. Wah, rame ya kan. Nah kalau itu kemungkinan menjaga kondisinya supaya kondusif itu jauh lebih lebih tertata ya. Meskipun di awal memang agak ribet ya, bocah-bocah do kerumunan. Tapi ketika sudah dimulai itu kan mereka sudah terkondisi. Nah, ini kalian gunakan teknologi yang mampu menunjang pembelajaran kalian. Nah, di sini tentu saja harus yang efektif ya, yang tepat ya, tepat sesuai dengan sasarannya, kita sesuaikan dengan kondisinya, macam itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah nih, ini yang penting, komponen-komponen RPP-nya K13. Ini masih yang belum revisi terbaru. Revisi terbaru itu kan 2018 ya, seingat saya 2018. Ini masih yang awal 2013 karena saya memang masih condongnya ke RPP yang umum, belum yang tematik integratif. Nah, ada paling tidak ya 10 komponen ini yang harus muncul di RPP-nya. Yang pertama, identitas. Berarti yang paling atas, identitasnya. Apa saja sih yang harus ada di identitas? Biasanya ada pertama sekolah dulu ya.
nama instansi atau satuan pendidikan biasanya itu. Satuan pendidikan nanti dikasih keterangan SD atau MI apa. Bawahnya adalah mata pelajaran, misalnya IPS atau Bahasa Indonesia. Bawahnya ada kelas semester, misalnya kelas 3 semester 1. Kemudian ada juga alokasi waktu. Ya, alokasi waktu di SD itu berapa 1 jam pelajarannya berapa menit ya? Teman-teman sudah cross check? Dia berapa menit di SD? 25 kalau nggak 35, Bu. Ya, sekitar itu ya, 25 atau 35 ya. Berarti kalian mau berapa kali pertemuan untuk materi itu? Kan tidak mungkin pertemuannya hanya 1 kali bahas 1 KD kan tidak. Kok instan sekali sih, ya kan? Biasanya paling nggak kan 2 ya. Berarti ya 2 kali 35 menit. Alias kalau kita baca yaitu ibaratnya adalah 2 kali pertemuan atau 2 JP, 2 jam pelajaran. Nah, semacam itu. Nah, setelah itu baru yang bawahnya kalian jabarkan KI, kompetensi inti. Kompetensi inti itu ada KI 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 itu dimasukkan semua. Kalau tidak salah itu ada spiritualnya, kemudian ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, itu KI 1 sampai 4 ya. KI satunya yang spiritual apa? Ya, berarti sebelum memulai pelajaran diarahkan ke berdoa. Nah, semacam itu. Karena K13 ini kan harapannya itu mampu membentuk siswa yang berkarakter ya, memiliki karakter yang baiklah ya. Sebenarnya untuk KTSP pun sama, cuma tidak ditulis di silabusnya, tidak ditulis secara gamblang ya. Saya yakin setiap kurikulum itu pasti mengajarkan tentang pembentukan karakter. Cuma bedanya di K13 itu memang diperlihatkan, ditulis memang. Jadi kelihatan sekali oh ini karakternya. Kalau tidak salah ada 11 karakter ya yang harus dimiliki oleh siswa. Ada religius, ada nasionalis, ada disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya. Harapannya itu ya. Kemudian untuk sikapnya apa itu nanti ada penjabarannya. Nah, baru ke kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ini berarti KD-nya. Kita mengacu ke silabusnya. Kemudian ada indikatornya, indikator pencapaian kompetensi. Jadi setelah mempelajari KD tersebut ya, anak dikatakan berhasil kan ada beberapa indikator atau istilah lainnya itu kayak apa ya indikator itu penilainya ya ya. Jadi kalau misalnya KD-nya itu tentang memahami unsur-unsur intrinsik puisi. Berarti indikatornya ya siswa indikatornya itu adalah memahami unsur-unsur intrinsik. Nah, itu indikatornya. Nah, kalau tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami unsur-unsur intrinsik karya sastra. Nah, semacam itu. Kemudian yang berikutnya adalah materi. Materi tentu saja berkaitan dengan KD. Kalian materinya apa, cari materi-materi sesuai dengan kebutuhan kalian dan disesuaikan pula dengan konteksnya, dengan siswanya. Selanjutnya pendekatan, model, metode. Oke. Nah, saya mau mengingatkan teman-teman untuk metode pembelajarannya atau tekniknya ya. Metode itu kan langkah, teknik itu cara ya. Eh, bukan hindari ya. Untuk saya ingat yang jawaban UTS kemarin itu masih ada beberapa teman yang menyebutkannya itu misalnya kayak teknik ceramah atau metode ceramah, metode diskusi. Setiap kali kita mengajar memang tidak terlepas dari yang namanya ceramah. Kayak saya sekarang ini, kan ceramah, pasti itu ya kan. Kemudian tanya jawab ya pasti ada. Nah, bukan itu yang dimaksud metode atau teknik yang digunakan, tetapi apa? Bagaimana mengajarkan pemahaman unsur-unsur intrinsik ini, caranya, langkah-langkahnya itu pakai apa ya. Misalnya
Pakainya misalnya metodenya itu adalah inquiry. Inquiry itu artinya apa? Oh, menemukan. Kan bisa. Jadi kita kasih teks, kemudian mereka diminta untuk menganalisis. Nah, itu yang dimaksud dengan metode pembelajarannya. Ada discovery learning, ya kan? Ada tadi inquiry, kemudian ada metodenya jigsaw. Nah, itu kan banyak metode-metode pembelajaran. Jadi hindari penggunaan metode ceramah, teknik, tanya jawab atau diskusi karena memang pembelajaran tidak terlepas dari itu. Tapi yang secara spesifiknya mengajarkan tadi menemukan unsur intrinsik itu ada cara khususnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa, gitu ya. Kemudian media alat bahan sumber belajar ini berarti yang kalian gunakan. Nah, yang ke-9 ini yang penting kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini sendiri nanti dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada pembuka, ada inti, dengan yang terakhir adalah penutup. Nah, kalian harus pinter mengatur waktunya. Ya, alokasi waktunya tadi kalian adalah 2 kali 35 alias 2 kali pertemuan. Berarti pertemuan pertama atau kalau kalian mau buat RPP-nya itu bentuknya langsung ya, tidak disebutkan ini pertemuan 1, pertemuan kedua, tapi langsung berarti 2 kali 35 itu ada 70, berarti 70 itu kalian bagi. Untuk pembukaan butuh berapa menit? Untuk inti berapa menit, untuk penutup berapa menit. Standarnya kalau kita membuka ya paling cukup 10 menit, ya kan 10 menit cukup. Kemudian kalau penutupnya juga sekitar 10 sampai 15 menit. Sisanya itu masuk ke intinya atau pembahasannya. Ya, jadi pembuka paling kan kita ya kayak tadi saya salam, minta berdoa, tanya kabar, kemudian mempresensi, baru nanti masuk ke intinya, seperti itu. Nah, kalau penutupnya itu ya tidak hanya langsung ke wassalamualaikum ya, tapi apa? Ada refleksinya. Jadi kalian berikan refleksi pembelajaran pada hari ini, menyimpulkan. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini itu tentang apa sih? Nah, kalian simpulkan. Caranya bagaimana? Ya kita bisa tanya jawab ke siswa juga. Baru nanti kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu kegiatan dalam pembelajaran. Baru yang terakhir, setiap pembelajaran pasti ada evaluasinya atau penilaian. Ya, penilaian tidak harus bentuknya tertulis ya. Penilaian itu sendiri wujud tes. Tes itu sendiri kan ada lisan dan tertulis ya kan. Kita bisa melalui lisan. Nah, lisan itu bagaimana? Berarti kayak tadi tanya jawab ya, secara umum saja lah ya, tanya jawab. Atau kalau mau secara tertulis pun ada beberapa jenisnya. Tidak hanya soal isean saja, uraian, panjang kan tidak. Ada beberapa bentuk instrumen tesnya. Misalnya apa? Misal kalau ini saya mau yang unik lah Bu ya. Saya kok bosen nek misalnya buat soal uraian panjang-panjang ya kan. Siswa merasa jenuh. Saya buat soal itu yang menjodohkan saja Bu. Nah, kan bisa menjodohkan. Atau mungkin melengkapi Bu kalimat yang saya rumpangkan ya, diilangi nanti biar dia isi. Atau mungkin saya buatnya kuis saja Bu. Jadi saya mau bentuknya kuis. Nah, ini kalau ini saya maunya lisan Bu. Nah, kuisnya bagaimana? Kuisnya misalnya tebak-tebakan Bu. Tebakannya bagaimana? Saya kok dulu pernah nonton acara ini ya Bu ya, yang kayak ini loh, siapakah aku? Nah, ada clue-nya Bu. Nah, itu kan juga mampu meningkatkan daya simak atau konsentrasi dari siswa. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mereka pasti akan menyimak. Misalnya, apakah aku, apa ya iki? Clue yang pertama. Nah, aku termasuk sejenis benda misalnya ya. Warnanya putih, misal bentukku persegi panjang. Nah, mereka langsung ini cari
warnanya putih, persegi panjang. Apa kuwi? Fungsiku untuk menulis. Nah, nanti kan dia akan menjawab, "Papan tulis, Bu." Nah, itu kan jauh lebih mengasyikan pertanyaannya daripada pertanyaannya panjang-panjang, mereka suruh ngisi. Tapi tentu saja kita kembalikan lagi ke pembelajaran kita, ya. Kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Kalau misalnya materi yang kita ajarkan tentang organ tubuh, ya berarti kita ganti soalnya. Apakah aku, ya kan, aku bagian dari tubuh manusia. Ya, misalnya aku ada di organ dalamnya, misalnya. Fungsiku untuk memompa darah. Nah, apakah aku? Nah, nanti dia akan menebak. Jantung, Bu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan materi pembelajarannya untuk ke penilaiannya. Oke ya. Itu beberapa yang bisa kalian pergunakan dalam mengambil nilai dari siswa kita. Oke, sebelum saya lanjutkan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, sambil saya nyari contoh RPP. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Oke. Saya stop share screen, tak ganti dulu yang ini coba. Oke. Ya. Sambil menunggu teman-teman bertanya, kalau ini RPP yang tematik integratif ya. Karena sini ada kata tema dan subtema. Oke. Tapi pada dasarnya bersama ya, hampir sama. Oke. Kalau ini kurikulum yang bukan tematik integratif, berarti misalnya ini saya hapus saja. Oh, start. Saya edit dulu. Saya hapus. Ini saya ganti. Ini adalah mata pelajaran. Misalnya ini IPA ya, misal. Kemudian kelas berapa, semester berapa, pembelajaran yang keberapa ini, misalnya ini baru dimulai ya berarti yang pertama. Kalau alokasi waktunya bukan 1 hari ya. Ini misalnya 2 kali berapa tadi 35 menit misalnya. Menit atau 2 JP misalnya. Nah, semacam ini. Ini pada bagian identitasnya, satuan pendidikannya. Apa? SD, MI apa? Kemudian mata pelajarannya. Nah, kalau yang ini langsung ya, ini harusnya di bawah ini ada tadi ya, ada kompetensi intinya, ya kan ada KI, kemudian ada KD, ada indikator. Nah, baru kita masukkan. Kemudian ada baru ke tujuan pembelajaran. Ini misalnya contohnya ini. Nah, kita fokusnya ke ini dulu. Oke ya. Nih, ke kegiatan pembelajaran. Oke, ini pada bagian pembuka. Jadi waktunya nggak usah lama-lama. 10 menit saja. Ya, sisanya nanti masuk ke kegiatan intinya ya atau intinya seperti apa. Nah, ini contohnya. Ini membuat papan catur. Berarti dilakukan secara berkelompok, dilakukan di luar kelas. Berarti ini ibaratnya kayak permainan ya. Jadi kelompoknya itu mirip pembentukan dalam papan catur. Nah, di sini siswa menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk membuat papan catur. Nah, berarti ini tadi materinya apa ya? Organ ya kalau nggak salah ya. Nah, ini contohnya saja dulu. Ya. Nah, kalau yang penilaiannya, nah ini dia penilaiannya. Penilaian terhadap materi ini. Kalian selain mempersiapkan bentuk tes, kalau guru yang baik ya, guru yang profesional itu menyiapkan tesnya, soalnya, kemudian ada rubrik penilaian, kemudian ada penghitungannya, selanjutnya itu kriteria penilaian. Nah, itu lengkap, biasanya lengkap. Nah, di sini karena ini kompetensinya itu ingin mengetahui kemajuan hasil belajarnya, ya kan? Kalau ini pengamatan ke sikap, tes pengetahuan dan presentasi unjuk kerja. Nah, kalau unjuk kerja ada semacam ini penilaiannya.
Anak unjuk kerja itu kan lebih ke praktiknya, berarti ada disiplinnya bagaimana, tanggung jawabnya, pedulinya. Peduli ini kalau itu tugas kelompok ya, tanggung jawab per kelompoknya itu dinilai dalam bentuk instrumen sikapnya. Kalau pengetahuannya ada soal-soal dan format penilaiannya semacam ini. Oke, ini lengkap sekali ya. Refleksi gurunya ada ke penulisannya saja. Nah ini di bagian akhir itu ada identitas dari guru itu sendiri dan juga kepala sekolahnya. Jadi ini gambaran secara umum penyusunan RPP-nya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya ya kurang lebihnya semacam ini. Meskipun tadi ada beberapa yang belum muncul ya. Oke, saya lanjutkan ke PPT saya, tak rampung ke dulu. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, ini komponen RPP K13. Bagaimana dengan komponen RPP yang sebelumnya? Nah, kita walaupun sudah tidak dipakai, tetapi tidak ada salahnya kita mengetahui perbedaannya. Ya, secara keseluruhan hampir sama. Yang membedakan tuh hanya ini saja. Nih yang membedakan. Poin kedua, standar kompetensi. Ya, kalau di K13 tidak ada istilah SK, adanya adalah KI. Nah, kalau di KTSB masih ada istilah SK atau standar kompetensi. Nah, ini saja pembedanya. Kalau untuk isinya itu hampir sama, isinya hampir sama. Ada penilaian, ada sumber belajar, ya kan? Ada metodenya juga, sama semuanya. Ya, tidak ada perbedaan yang lain, hanya ke poin kedua saja pembedanya. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana menyusun RPP. Nah, ini berkaitan dengan teknis tadi, berkaitan dengan komponennya tadi. Kita tulis dulu identitasnya, kemudian KI-nya, KD apa saja, ada indikatornya apa. Nah, yang paling penting adalah ke materi ya. Oke, sebentar ya. Yang paling penting itu adalah materinya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Bentar ya, saya ya ada yang mau ditanyakan silakan. Bisa dipahami penjelasan saya? Halo, Bisa, Bu. bisa ya? Oke. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Adakah pertanyaan yang muncul? Wah, ada yang dalam ya, Dimas. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, bisa saya akhiri untuk hari ini. Bu, boleh minta PPT sama contoh RPP-nya. Kalau PPT sudah saya share di Viklas ya. Jadi ya, untuk contohnya nanti tak kirim di grup saja ya. Saya kirim di grup untuk contohnya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau dikomentari? Bu, tanya Bu. Ya, silakan. Mengenai apa tugas UTS kemarin yang saya salah kirim, lah udah Oh tak iya. kirim orang. Oke, ya. Mohon maaf ya teman-teman, bagi yang kemarin ada yang terkunci atau salah kirim, memang belum saya cek kembali ya. Karena kalau saya ngoreksi biasanya kan langsung ya tak koreksi rampung, pindah kelas, rampung. Ya, mohon maaf ya, nanti insya Allah lah ya. Dalam waktu dekat saya cek kembali, cross check kembali yang sudah dikirimkan atau yang sudah dibuka akses Google Drive-nya. Ya. Makasih Dim udah mengingatkan Dim. Tuh, HP-nya siapa itu yang bunyi? Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya?
Tidak ada? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau cukup saya akhiri ya untuk hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf ya, saya ingatkan kembali minggu depan saya tidak bisa mendampingi, mungkin akan saya ganti tugas atau saya kasih materi semacam itu nanti dipelajari. Insya Allah setelah selesai kami latsar nanti akan optimal kembali dalam proses pembelajarannya. Jadi selama 1 minggu kami tidak bisa bertatap muka baik secara langsung maupun virtual dengan teman-teman. Itu ya. Terima kasih Ibu Airi dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sehat semua ya, dijaga kesehatannya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Oke, Bu. sama-sama. Oke, langsung saya tutup ya. Oke. Silakan.